Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda baru saja bergabung, berikut berita utama hari ini. Banjir rendam ratusan rumah di Medan dan Deli Serdang. Menu makanan bergizi gratis di SMPN 3 Medan berbau tidak sedap. Pihak sekolah meminta ganti. Jaga tempat kelahiran si Raja Batak di Pusuk Buhit dengan menanam 1.000 pohon. Musisi Vicky Sianipar bersama komunitas budaya Rumah Hela menanam lebih dari 1.000 bibit pohon di kawasan Pusuk Buhit, Desa Cianjur Mula-Mula, Samosir. Kawasan Pusuk Buhit dipercaya sebagai tempat kelahiran si Raja Batak, diharapkan kembali dipenuhi pohon rindang. Mendaki berjalan ke Pusuk Buhit, musisi Vicky Sianipar mengungkapkan keprihatinan atas kondisi alam yang sudah mulai gersang. Padahal Pusuk Buhit di Desa Cianjur Mula-Mula, Kabupaten Samosir, dikenal sebagai titik nol adat Batak, tempat yang dipercaya sebagai asal-usul Raja Batak. Tanpa banyak bicara, tindakan penghijauan dilakukan. Aku dan komunitasku, komunitas Rumah Hela, Raja Sumbawan Siborusia Goina, bekerja sama dengan Bapedas ya, yang ada di Siantar untuk melakukan pembibitan dari bibitnya dan prosesnya bagaimana untuk pengembalian mata air ini. Jadi awalnya dari pihak Bapedas dulu yang melakukan pemetaan terhadap kontur tanah dan titik-titik penangkapan tanah di sekitar mual tala-tala ini. Permasalahannya di Pusuk Buhit ini, kemaraunya berkepanjangan. Bahkan di saatnya sudah musim hujan dia masih kemarau. Akhirnya ada masukan dari Bapedas untuk menggunakan hidrogel ya, supaya ada kepastian walaupun kemarau panjang lebih dari 6 bulan tumbuhan-tumbuhan yang ditanam ini bisa tetap hidup. Lirik lagu Suwan yang diciptakan Vicky Sianipar ini telah lama mengajak mencintai dan melestarikan lingkungan. Vicky prihatin melihat beberapa sungai di Pusuk Buhit telah kering karena kondisi alam yang makin rusak. Sungai-sungai, terutama di daerah Sejambur ya, di Huta Ginjang itu kering total ya. Ini berdampaknya fatal sekali bagi lingkungan ya. Kampung-kampung pun mulai sudah resah ya, tidak ada air lagi, sementara ngambil dari danau kejauhan. Jadi penting sekali untuk mengembalikan air ini. Beberapa tokoh Batak yang juga musisi seperti Ogar Nababan, Sintong Pasaribu, Diego Naibaho, serta tokoh lainnya ikut langsung menanam 1.000 pohon ini. Tidak terkecuali Ibu Nur Hayati Situmorang. Sudah 4 hari 3 malam kami di sini guys, Huta Pusuk Buhit. Kami menanam pohon 1.200 batang, 1.000 aren, 150 hamijon, 50 jabi-jabi. Semoga tumbuh. Terima kasih. Berkati kami Tuhan. Penanaman 1.000 pohon yang dilakukan langsung oleh masyarakat seperti ini seharusnya menjadi pengingat bagi pemerintah Kabupaten Samosir untuk berbuat lebih nyata, menjaga kelestarian alam Pusuk Buhit yang banyak mempunyai arti bagi adat Batak. Kalau air ini nggak ada, apa alasan lagi orang berziarah ya? Faktornya banyak, faktor budaya kita hilang, batik-batik Batak bisa hilang, ilmu pengobatan Batak bisa hilang, pariwisata pun berkurang, banyak sekali ya, karena ini namanya juga titik nol, sumber dari semuanya dari Batak. So penting sekali ini untuk dijaga kelestariannya. Makanya saya himbau kepada Pemkab Samosir, tolong sedikitlah berikan perhatian kalian, berikan hati kalian untuk menjaga lingkungan di Pusuk Buhit ini, karena lokasinya ada di daerah kalian. Henry Sianipar melaporkan. Kasus influenza pada anak tengah mengalami peningkatan. Sering disamakan dengan batuk pilek, sebetulnya influenza punya karakter berbeda. Tingkat keparahan yang lebih tinggi bisa membawa komplikasi lebih berat.
Penyakit influenza sering dikaitkan dengan penyakit flu biasa yang tidak berbahaya dan mematikan. Padahal hal itu salah besar. Penyakit influenza bisa sangat berbahaya jika terjangkit pada kelompok yang rentan. Ya, meski sekilas tampak sama, tapi keduanya punya perbedaan yang signifikan. Dari penyebabnya saja, flu disebabkan oleh virus influenza, sedangkan pilek atau kita kenal dengan selesma disebabkan rhinovirus atau adenovirus. Secara klinis memang sulit dibedakan, namun diagnosis dapat dilakukan dengan pemeriksaan laboratorium dan swab PCR maupun rapid diagnostic test seperti pada COVID-19. Terbagi menjadi 4 tipe, influenza A dan B termasuk yang paling parah menjangkit manusia. Bahkan influenza bisa menyebabkan pandemi global karena kemampuannya bermutasi secara cepat. Pada tipe A, influenza juga bisa menyebar dari hewan ke manusia, seperti pada kasus flu burung dan flu babi yang pernah marak di tanah air. Influenza A itu juga mudah mutasi. Jadi seringkali kalau ada pandemi yang menyebabkan banyak kematian, banyak kesakitan, itu lebih banyak disebabkan oleh influenza A. Kalau influenza B itu jarang atau lebih lambat bermutasi, tetapi kadang-kadang juga bisa menyebabkan keparahan atau kematian. Dan sejak September lalu, kasus influenza tengah meroket di beberapa daerah di Indonesia. Bahkan kemungkinan trennya terus berlangsung hingga awal tahun depan. Influenza paling banyak dialami oleh kelompok rentan dengan tingkat keparahan dan kematian yang tinggi, sebab bisa menyebabkan komplikasi seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. Sebagai indikasi infeksi respiratorik akut, influenza ditandai dengan gejala yang cukup berat mulai dari demam, batuk, masalah pernapasan, serta rasa lelah yang parah. Pada negara 4 musim, influenza berkembang pada musim dingin. Namun pada negara tropis seperti Indonesia, influenza bisa terjadi sepanjang tahun. Selain perilaku bersih hidup sehat, pencegahan influenza juga bisa dilakukan dengan vaksinasi. Nah, hal yang paling bisa kita lakukan untuk terhindar dari penyebaran virus influenza adalah dengan menerapkan pola hidup yang sehat. Paling simpelnya nih, sering cuci tangan dengan menggunakan sabun. Dan yang nggak kalah penting, kalau sedang pilek atau flu atau juga batuk, jangan lupa menggunakan masker dan tutup area mulut saat sedang batuk. Dan tentu saja, jika kita sudah merasakan bahwa ada gejala seperti demam yang selama 2-3 hari ataupun nyeri otot dan disertai batuk dan pilek, akan lebih baik segera datang ke rumah sakit agar bisa mendapatkan perawatan dan juga diagnosa yang tepat dari tenaga kesehatan. Dari Jakarta, Tabita Putri Dovianda melaporkan. Beredar di media sosial, menu makanan bergizi gratis di SMPN 3 Medan berbau tidak sedap. Pihak sekolah akhirnya meminta ganti akibat tidak layak konsumsi. Ratusan porsi makanan bergizi gratis di SMPN 3 Medan ini dikembalikan dan ditukar dengan makanan lain. Makan bergizi gratis yang didapat sempat direkam dan tersebar di media sosial pada 13 Oktober lalu. Menurut pihak sekolah, terdapat menu ayam yang diduga menjadi sumber aroma tidak sedap dan tidak layak konsumsi, sejumlah 350 porsi. Atas keluhan itu, pihak sekolah langsung berkoordinasi dengan dapur penyedia makan bergizi gratis. Seluruh makanan yang dinilai basi kemudian diganti dengan makanan baru berupa roti, telur, susu, serta buah pada hari yang sama. Sebenarnya kan nasi bukan basi, cuma ayamnya agak berbau dan kita prediksi kurang layak dikonsumsi, itu aja. Kemudian kita konfirmasi dapur dan dapur langsung menggantinya dengan makanan kering. Ada berbentuk roti, ada telur, dan juga ada susu, dan juga ada buah. Jadi itu semuanya sudah ada penggantian dan tidak ada yang kita yang dirugikan. Program makan bergizi gratis di SMPN 3 Medan baru berjalan 1 bulan. Dan insiden ini merupakan kejadian yang pertama sejak dimulainya program MBG di sekolah ini. Setiap harinya sekolah ini menerima total 1.050 porsi untuk siswa. Tutiala Wea Lubis melaporkan dari Medan. Laporan dari Mahiri Berita Sumatera Utara hari ini. Jangan lupa pastikan Anda untuk subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Frin Merina pamit, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.